Jadi gini Mbak, itu kan barusan sudah dijelaskan dimensi manusia kan. Terus yang dimensi manusia yang pertama itu apa namanya tadi? Anamaya Kosala. Itu ada saya kepingin tahu lah penjabarannya tak apa gitu. Mungkin hanya sedikit gambaran lah. Nah, maksudnya gambarannya lah gimana lah? Sedikit gambaran. Masalah kan itu kan. Ini saya ngomongin Anamaya Kosa, Manumaya Kosa, Pranamaya Kosa, Vikyanamaya Kosa, Anandamaya Kosa. Ini adalah proses spiritual leluhur orang Jawa untuk mencapai tauhid. Jadi ini adalah proses perjalanan untuk mengenal diri sendiri dalam ajaran Islam, man arafa nafsahu. Untuk mengenal diri sendiri. Untuk mengenal diri sendiri. Ini hanya sebuah gambaran. Jadi kalau Anamaya Kosa adalah dimensi terluar kita, dimensi fisik yang bisa kita raba, kita rasakan dan kita lihat. Dimensi fisik ini tubuh ini, dan tubuh ini dalam spiritual Jawa dikategorikan ada 7 tingkatan. 7 lapis. 7 lapis. Nah, ini Anamaya Kosa ini ada 7 lapis. Pertama, lapis paling luar rambut. Kedua, kulit. Ketiga, daging. Keempat, otot. Kelima, darah. Keenam, tulang. Ketujuh, sumsum. Jadi ini teori spiritual Jawa. Ini teori spiritual. Tadi hanya sekilas gambaran. Karena untuk menempuh perjalanan ini, untuk lebih mengerti dimensi Anamaya Kosa, harus ada guru pembimbing. Harus ada yang membimbing ke arah ini. Jadi nggak bisa teman saya hanya bantu dar. Jadi mohon maaf kalau ada sesepuh atau bini sepuh Jawa, bila ada salah kata ucapan saya mohon maaf. Dan mohon dipangestoni supaya lebih berkembang. Dan mengharapkan kritik para sesepuh dan leluhur Jawa. Jadi saya tidak mengatakan ini sebuah ajaran, tapi hanya sedikit pedaran. Jadi, maka Anamaya Kosa ada 7 lapis. Istilahnya 7 lapis bumi lah. Bahasa gampangnya itu 7 lapis bumi. Jadi gini Kang, maaf ya, saya potong sebentar. Jadi dalam 7 lapis itu kita juga harus bisa tahu ya, harus mengenal lah intinya. Dari satu lapis kedua, ketiga sampai 7 lapis itu dari rambut. Jadi kita juga harus kenal ini. Semestinya Mas. Itu diri kita ya Mas. Nah, karena apa? Kebanyakan orang itu kepingin mengenal sesuatu di luar diri. Makanya dalam konteks sederhana, hidup ya ini Mas. Hidup itu ini, bukan di luar itu bukan. Hidupnya ini. Yang di luar adalah suasana hidup atau situasi hidup yang kita kadang-kadang perlu respon tertentu. Tapi kalau hidup ini harus kita jalani. Mungkin kita nggak perlu lah harus menjelajahi cakrawala alam semesta yang luas ini, mungkin nggak menjelajahi bumi, mungkin nggak perlu. Minimal kita harus menjelajahi diri kita sendiri. Cuman sekali lagi saya ngomong sama Mas, untuk ke arah sini harus ada pembimbing, harus ada guru yang mumpuni di bidang ini. Kayak saya kan hanya membantu bedar, saya hanya bantu istilahnya ulang wuruk lah, dan mungkin ya banyak kekurangan. Jadi, cuman minimal mungkin Mas bisa terobati lah rasa ingin tahunya itu.
Itu kan yang pertama. Terus yang kedua itu, Mas. Dimensi kedua itu. Nah, belum jangan dulu ke Manu Maya Kosa, Mas. Jadi ini dituntaskan dulu lah. Tuntas dulu. Dari ketujuh unsur tadi pembentuk raga ini. 7 tadi kan pembentuk raga. Iya. Rambut, kulit, daging, otot, darah, tulang, sumsum. Ini kan ada pembentuknya. Oh, gitu. Kenapa jadi rambut, jadi kulit, jadi otot, jadi darah, jadi tulang, jadi sumsum? Ini kan ada pembentuknya. Nah, esensi dasar dari pembentukan ketujuh tingkat 7 lapis Annamaya Kosa itu dari air, tanah, udara, dan api. Jadi ada 4. Nah, 4 anasir lah. 4 anasir untuk membentuk rambut. Jadi satu atom rambut dibentuk dari air, tanah, udara, api. Sampai sumsum juga itu sama, Mas. Jadi semua itu sama. Sama. Setiap sel rambut, setiap sel sumsum, setiap sel tulang itu terbentuk dari keempat materi ini, yaitu tanah, air, api, dan udara. Jadi harus clear dulu Annamaya Kosanya. Harus clear dulu Annamaya Kosanya ini. Jadi sebelum melangkah ke selanjutnya ke Manu Maya Kosa, Prana Maya Kosa, harus jadi step by step. Kita harus tahu tubuh kita dulu lah intinya, kan gitu. Karena kenapa? Karena Annamaya Kosa adalah dimensi tubuh fisik kita yang terluar, yang bisa dilihat, diraba. Yang paling kasar lah. Yang paling kasar istilahnya. Ya, jadi ya dari penjelasan ini ya minimal kan bisa terobati lah sedikit-sedikit. Ya. Karena jadi kepanasaran saya itu loh bisa terjawab lah. Ya. Karena empat anasir pembentuk 7 step raga manusia itu 70% adalah air, Mas. Oh ya. 16% tanah, 6% udara, dan 4% api. Jadi terbanyak itu air. Air. Jadi bukan dalam tubuh, Mas. Setiap sel, saya bilang setiap sel tubuh kita itu 70% adalah air, 16% adalah tanah, 6% adalah udara, dan 4% api. Sisanya adalah ruang. Dan ruang ini tidak terhingga persennya. Dan ruang ini tidak terhingga persennya. Melampaui air, melampaui tanah, melampaui udara, melampaui api. Jadi minimal itulah. Minimal dari itu kita harus memahami, intinya harus memahami tubuh paling kasar dulu lah. Baru menginjak ke selanjutnya. Kan begitu kan? Iya. Dari Annamaya Kosa menginjak ke Manu Maya Kosa.